Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita persiapkan seluruh hidup kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam undangan Allah Tritunggal, Allah Pencipta, Allah Penebus dan Pemelihara hidup kita. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kesempatan yang indah untuk setiap kita saat ini, untuk kembali datang bersama-sama tempat ini, bersekutu bersama. Yang terutama kita kembali terhubung dengan Allah yang begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Saya akan bacakan nas pembimbing pada hari ini yang terambil dalam Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Berita anugerah terambil dalam Mazmur 103 ayat 12 hingga 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau berikan yang terbaik untuk Dia. Ia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun untuk setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama angkat hatimu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senabi hidupku agar indah bagimu.
jadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu panggung namanya. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dan baru. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu. Dengan sehati katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu. Ini setiap kami Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Ini setiap kami Tuhan, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu. Sekali katakan, sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Kau Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Mari kita mengambil sekali berdoa dari depan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Engkau terus memberikan kami kasih-Mu yang baru Tuhan. Walaupun seringkali Tuhan, pikiran kami berpikir bahwa rencana-Mu gagal Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan Allah yang tak pernah gagal Tuhan.
untuk merancangkan hidup kami, melukis hidup kami, menulis hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap badai yang kami lewati, setiap musim yang kami lewati Tuhan, akan ada pelangi Tuhan yang Kau sediakan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terimalah sembah dan puji kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Kurang semangat, Shalom. Yang siap memuji nama Tuhan bisa lambaikan tangannya. Berikan salam pada kakinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Saya silakan untuk sidang jemaat bisa bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang sudah dipilih Tuhan. Saat ini kita mau menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya segala waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya segala waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertaut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kita pujikan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya segala waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, baru maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertaut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, jemaat saja pujikan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, ini setiap kami Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertaut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan,
Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku, dan Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Nyatakan dengan imanmu, katakan dialah Raja. Sekali katakan dialah Raja. Dialah Raja. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kurang semangat, masih memuji nama Tuhan, amin. Masih dengan kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya setiap kami Tuhan, Yesus Raja. Nyatakan dengan imanmu, katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan imanmu katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Setiap kami Tuhan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan iman menyatakan kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, haleluya. Coba saya duduk kembali. Saatnya kita akan menaikkan siap pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau serahkan segala pergumulan kita di bawah salib Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada jalan yang buntu bagi Tuhan. Setiap masalah, setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan bukakan jalan. Seringkali kita merasa buntu, gak ada jalan keluar Tuhan. Tapi kita punya Allah yang bisa membuka setiap pintu-pintu, setiap jalan yang buntu, setiap permasalahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang ku pegang
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan terima kasih Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, seperti pujian yang kami nyanyikan bahwa Yesuslah kekuatan dalam setiap hidup kami. Tuhan kami percaya bahwa Engkaulah yang berdaulat
bagi atas hidup kami. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat. Kami berdoa Tuhan, kiranya secara khusus untuk jemaat, saudara-saudara kami, jemaat GKA, Anugerah Tulungagung yang saat ini sedang mengalami setiap pergumulan dalam kesehatan. Engkau tahu Tuhan, secara mereka satu persatu, yang mungkin saat ini Tuhan boleh terbaring lemah, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap tubuh mereka. Berikanlah kesembuhan, kekuatan baru, dan pemulihan yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikan juga penghiburan bagi setiap keluarga yang boleh merawat, dan juga setiap para dokter dan perawat yang boleh menolong mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dalam keluarga. Mungkin ada yang sedang dalam konflik, pergumulan relasi, ataupun bahkan beban ekonomi dalam rumah tangga. Pulihkan Tuhan, kasih dalam keluarga mereka satu persatu. Tuhan, jadikanlah rumah tangga mereka tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan atau usaha, kiranya Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Tuhan, hikmat untuk mengambil setiap keputusan yang tepat. Dan Tuhan, kiranya mereka boleh dapat terus berjuang untuk setiap pekerjaan usaha mereka, dan mereka terus tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk mengucap syukur doakan saudara-saudara kita semua yang ada di tempat ini Tuhan, yang saat ini sedang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu yang setia sampai hari ini. Kiranya Engkau menambahkan umur yang berarti, kasih yang makin dalam kepadamu Tuhan, dan semangat yang baru untuk terus hidup memuliakan nama Tuhan, sehingga Kristus boleh disenangkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap para gembala, majelis, dan juga pengurus komisi, aktivis, dan para hamba-hamba Tuhan yang lainnya Tuhan, yang boleh melayani di gereja ini Tuhan. Berikanlah hikmat daripada-Mu Tuhan dalam setiap mengambil keputusan yang mereka ambil. Berikan juga kesehatan tubuh dan jiwa dalam menjalani tugas, di mana mereka memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap para staf yang boleh mendukung di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memampukan mereka, boleh menjalankan setiap peran mereka dengan setia dan bersukacita untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga, tak lupa untuk setiap pekabaran Injil yang berlangsung baik di tengah kota maupun di desa Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap pos PI yang ada, yaitu di Jadimulyo dan juga Puncalaban. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan setiap pelayanan yang sudah dimulai. Kiranya Tuhan boleh menjamah hati banyak orang dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, di mana sehingga mereka boleh dapat mengenal Engkau pribadi, lepas pribadi Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa juga untuk berdoa untuk sekolah Kristen TK dan SD Anugerah. Kiranya Tuhan, sekolah ini juga terus menjadi tempat di mana anak-anak boleh dibentuk dalam iman, karakter, dan pengetahuan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan juga dalam proses penerimaan peserta didik baru ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan pintu bagi anak-anak yang Kau percayakan untuk dibina, untuk dididik di sekolah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga menyediakan bagi setiap guru-guru fasilitas dan juga dana yang cukup untuk menjalankan pendidikan yang berkualitas di sekolah SD Anugerah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Tuhan, kami juga rindu juga menaikkan doa untuk bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah hikmat,
dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami di pusat maupun di daerah. Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan bijak, jujur, dan adil demi kebaikan bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap TNI, Polri yang boleh menjaga keamanan bagi negara kami Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan mereka, Engkau lindungi mereka dari segala bahaya yang boleh mengancam mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh merasakan kedamaian dan Engkau yang menjaga terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan daerah di kota Tulungagung ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau berikan keamanan, kesejahteraan dalam setiap pembangunan kota agar menjadi tempat yang baik bagi warganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami berharap kepadamu saja Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan, penolong kami yang setia, sumber segala pengharapan kami. Jawablah setiap doa-doa kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya persilakan saya sempat bisa bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dilewat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan betapa hatiku.
menyertai setiap kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Ini setiap kami Tuhan, pakai kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Wilayah Utara. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, atas kesempatan indah yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah, memuji, memuliakan namamu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan bersama-sama berbekal firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti, bisa menghayati, bahkan dengan pertolonganmu kami dapat menjadi pelaku firman. Pimpin kami dalam seluruh pemberitaan firman ini. Persatukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema yang diberikan kepada saya, hidup yang bermakna. Teksnya diambil dari Kolose pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada ringkasan di sini. Bapak Ibu bisa ya turut memperhatikan melalui ringkasan tersebut. Baik. Sebagai pendahuluan, ya tayangan 1 bisa disampaikan. Komunitas Kristen mula-mula yang waktu itu ya belum disebut gereja seperti sekarang. Komunitas Kristen mula-mula termasuk jemaat di Kolose. Ini rata-rata lahir pasca Pentakosta. Ya. Dan secara umum menghadapi permasalahan eksternal yang sama, yaitu dari pemerintah Romawi, Yudaisme, dan keyakinan lokal atau agama pagan. Rata-rata begitu. Kalau kita pelajari dalam sebuah pengantar perjanjian baru, rata-rata begitu. Surat-surat atau jemaat yang ada di Galatia, di Efesus, di Kolose, di Tesalonika, rata-rata permasalahan sama. Maka tadi itu ada firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu hikmat, ya, kamu bisa menggunakan waktu dan kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, supaya kamu dapat memberi jawab kepada mereka. Yang dimaksud mereka yaitu tadi, saudara-saudara. Nah, berikut penjelasan tema. Tema kita hidup yang bermakna. Artinya hidup yang hanya sekali ini, saudara, itu berdampak positif bagi siapa? Bagi Tuhan, bagi diri sendiri, bagi sesama. Ya gampangannya itu kalau rumusan saya triasih. Bukan nama orang, asih kepada Tuhan, kepada sesama, pada diri sendiri. Lalu keluarga bagaimana? Keluarga termasuk diri sendiri. Karena menurut filosofi Kristen, ya, itu istri itu bukan orang lain. Suami bukan orang lain. Kalau filosofi dunia beda mengatakannya. Ya, saya kalau menghadapi kasus-kasus cerai begitu, semua ya tidak apa-apa Pak. Itu kan asalnya orang lain, kembali kepada balik orang lain lagi. Kalau anak kan tidak ada bekas anak Pak, itu darah daging saya. Ya, saya katakan, Kristen tidak begitu.
Dia itu tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini filosofi Kristen yang berbeda dengan filosofi dunia. Ya, kok ya sayangnya ada orang Kristen yang begitu juga. Itu saya jelaskan hal itu. Ya puji Tuhan, ada yang balik, yes Pak, enggak jadilah. Ya udah begitu. Oke, terima kasih. Ya, ini. Jadi ini saudara-saudara, hidup itu berdampak positif bagi siapa? Bagi Tuhan. Terus bagi diri sendiri sesuai dengan firman Tuhan itu dan sesama. Di mana dalilnya? Itu Markus 12 ayat 29 sampai 31. Sema Israel, ya toh, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia seperti engkau pada dirimu sendiri. Sudah, itu tugasnya utama. Nah, berikut saudara-saudara. Permasalahannya sekarang ialah bagaimana kita bisa hidup yang bermakna itu. Untuk itu Tuhan memberikan petunjuk. Ya, tayangan berikut Romawi 4. Petunjuknya praktis. Dalam ayat 5 dan ayat 6 itu saja. 1, hiduplah penuh hikmat. 2, pergunakan waktu secara tepat. Dan perkataan yang penuh kasih serta tidak hambar. Ayat 5 dan ayat 6. Nah saudara-saudara, apa arti hikmat itu? Untuk hikmat kita bahas dulu. Hikmat itu artinya apa? Pertanggungjawaban akademis sudah saya tulis di warta itu. Menurut KBBI, hikmat sama dengan bijaksana, sama dengan arif. Ringkasnya, orang yang hikmat itu ialah begini. Dalam segala tindakannya sesuai dengan prinsip atau kaidah kebenaran yang prinsipial. Dasarnya sudah saya tulis itu firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda di dalam Yohanes 17 itu menyebutkan firman-Mu adalah kebenaran. Dan pada pasal 14 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran itu sendiri, dan Yesus adalah hidup yang sejati itu sendiri. Ya. Ini loh, kebenaran hakiki itu beda dengan kebenaran dunia. Kebenaran dunia ini sifatnya subjektif dan relatif. Kebenaran untuk si A belum tentu menjadi kebenaran untuk si B. Tanpa saya mengulangi, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ajak mengingat kembali, itu ada ilustrasi loh. Ada bapak dan anak naik keledai itu ya. Yang satunya kan naik keledai, bapaknya naik, anaknya nuntun. Dalam kilometer pertama dilokne bapak gak cetro, mosok anaknya suruh nuntun, bapaknya enak naik kan gitu. Kilometer kedua ganti, anaknya naik, bapaknya turun, nuntun, dilokne bocah gak cetro, mosok bapaknya kon nuntun, anaknya sing numpak gitu. Saking bingungnya loro-lorone numpak, kan begitu toh? Terus dilokne wong, orang ini ndak punya peri kebinatangan, mosok keledai satu ditumpai wong loro. Lah ini loh, ilustrasinya di dunia ini kebenaran itu subjektif dan objektif. Tapi kalau hakiki itu kebenaran ya benar ya benar. Ya toh? Ini saudara-saudara dasarnya itu. Lalu saudara-saudara, dari mana sumber kebenaran itu? Berdasarkan firman Tuhan di dalam Amsal 2 ayat 6 tadi sudah dibaca, dan dari kitab Daniel itu disebutkan sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu. Lalu bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya sesuai dengan 1 Raja-Raja pasal 3 dan surat Yakobus ialah dengan berdoa mohon pimpinan kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 3 itu disebutkan Salomo itu mohon hikmat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menata bangsa Israel, umatmu Tuhan, bukan rakyatku, umatmu Tuhan. Itu saudara. Nah saudara-saudara, berikut adalah
tindakan yang tepat terkait dengan hikmat itu. Orang yang berhikmat, tadi saya sebutkan, itu ialah orang yang bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran yang hakiki serta mempertimbangkan norma atau rule of law, aturan main. Kalau kita bicara norma, itu ada norma hukum, ada norma agama, ada norma sosial, ada norma susila. Kebiasaan-kebiasaan itu hukum tak tertulis. Ini norma. Ya, Saudara. Orang yang hikmat itu bisa menggunakan tindakannya atau melakukan tindakannya dengan memperhatikan itu tadi. Kebenaran-kebenarannya mana? Kebenaran yang hakiki, bukan yang subjektif and relatif. Itu. Jangan bertabrakan dengan norma. Lalu berikutnya, penggunaan waktu secara tepat. Puji-pujian tadi sudah mengajak kita untuk gunakan waktu. Mengapa? Pertama, waktu adalah anugerah Tuhan. Waktu itu berkat Tuhan, saudara-saudara. Setiap orang diberi alokasi waktu yang sama dalam satu hari 24 jam. Ya. Hanya nanti sekian tahun itu yang misteri ilahi. Mengapa? Iya, karena manusia supaya senantiasa siap sewaktu-waktu Tuhan memanggil. Ini. Kalau saya diberi tahu sejak lahir itu, Suprapto, umurmu nanti akan berakhir 70 tahun ya. Sekarang saya kusuk kaya malaikat. Karena apa? Sebentar lagi ke sana. Dek wingi-wingi, wah ugal-ugalan tidak karu-karuan. Gitu ya. Tapi sekarang kusuk, salum dan lain sebagainya. Kok wabe tak salami, ngono. Soalnya ngerti deh, tahun depan meninggal. Begitulah saudara. Ya, itu. Nah, saudara-saudara, ini waktu yang ini pemberian Tuhan. Apa akibatnya, dampaknya? Karena saudara-saudara, waktu yang diberikan oleh Tuhan ini kita nanti akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya, secara tepat. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, saudara-saudara. Nah, saya sebutkan di situ. Bagi institusi khususnya itu harus membuat namanya program. Saya tulis di situ programming. Ada. Kemudian organizing. Lalu ketiga itu namanya executing, kegiatan, monitoring, gitu, evaluating and reporting. Ini jelas. Nah, yang saya sampaikan ini Pak Majelis ya, sesuai dengan tata dasar. Ya, sesuai dengan tata dasar. Karena apa saudara-saudara ya, institusi itu harus membuat program. Ya, program itu harus di organizing itu siapa melaksanakan apa, kapan program itu akan dilaksanakan, dengan biaya dari mana, evaluasinya bagaimana, lalu dilaporkan. Reporting itu laporan secara organisasi kepada jemaat. Nah, itu tertulis di dalam tata dasar ya, pasal 35 itu menyebutkan bahwa majelis itu dipilih oleh jemaat dan bertanggung jawab kepada jemaat. Wajib ya, majelis termasuk di situ gembala, karena gembala ini adalah membina, ya, membina. Itu dipilih tanpa didudukkan tanpa pilihan. Kalau gembala itu begitu, ya. Ada itu aturan mainnya ada. Nah, saudara, wujud pertanggungjawaban itu ditulis di dalam pasal 44 ayat 2 Yunto pasal 49 ayat 2 ada. Dalam rupa apa? Dalam rupa laporan tahunan. Ya. Itu untuk institusi. Lah untuk pribadi, lepas pribadi gampang sebenarnya. Kita itu hidup hari ini, sajane aku kingko arep yang apa? Hari ini saya mau apa? Aku bangun jam berapa? Setelah itu aku masak jam berapa? Nyapu jam berapa? Kemudian melakukan apa-apa bla 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 bla. Itu waktu itu digunakan.
dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Suatu saat akan bertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, dulu yang lama-lama ingat itu, dulu saya memberikan pertanggungjawaban, Pak. Aku yang kantor itu masuk jam berapa, pulang jam berapa. Ada. Jam sekian sampai jam sekian saya lakukan ini. Jam sekian sampai jam sekian ini. Terus biasanya saya target. Satu hari saya harus besok minimal 1 orang. Itu terukur. Maka saya taruh tuh bagian terakhir, kalau pulang jam 1 itu jam 12 saya besok. Ya, itu. Ada, itu tertulis. Untuk apa? Itu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepada siapa? Vertikal kepada Tuhan, berikut kepada jemaat. Ya, jemaat perlu tahu itu apa yang saya kerjakan. Itu perlu tahu. Ini pertanggungjawaban, saudara-saudara. Oke. Nah, berikut saudara-saudara, perkataan penuh kasih dan tidak hambar. Apa itu? Ya. Kasih itu perkataan yang didasari oleh kasih, itu artinya tidak terkandung kebencian, tidak terkandung penghinaan. Ini kasih. Nasihati salah boleh, memang harus. Kitab Timotius pasal 3 ayat 16 begitu. Tapi bukan seperti mandor bangunan begitu loh. Misalnya kepada anaknya itu ya itu kan yang belajar di pendidikan kita. Saya mencontoh dan itu sulit terus terang saja. Saya bukan orang baik, tapi saya belajar untuk baik. Nah, itu ya. Saya bukan orang baik, tapi belajar untuk baik. Begini, saudara. Ki Hajar Dewantara itu ngajar gini. Kalau anak yang katakanlah istilah sekarang, tidak pakai istilah bodoh beliau. Kowe iki sakjane pinter. Nanging mergo ora gelem sinau, pendak ditakoni gurumu kowe ora iso jawab. Lah ini loh. Tiap ditanya tidak bisa menjawab itu apa namanya, kan tahu sendiri. Tapi Ki Hajar Dewantara itu pinternya kayak begitu itu. Nah inilah saudara-saudara yang humaniora namanya, yaitu kata-kata yang penuh kasih. Ya ini itu tidak ada kebencian dan bermaksud itu membangun. Baik ya. Hambar, istilah hambar ini ibu-ibu paham saya kira. Hambar itu masakan kalau kurang bumbu itu namanya hambar. Mbok enak kaya apa daging korban kaya apa itu dimasak tapi lek bumbune ra cocok adik cebleh nah ya, kurang nguyah dan lain sebagainya. Itu istilah pakai itu. Nah, kata-kata kok bisa hambar itu gimana? Kata-kata yang tidak berintegritas orangnya, gitu loh. Tidak ada satunya kata dan perbuatan. Kata-katanya baik tapi perbuatannya sebaliknya. Lah iki hambar kata-katanya, ya. Khotbah saya juga bisa menjadi hambar. Ngomong PI, ngomong disiplin, tukang kasepan. Lah, hambar kata-kata saya. Oh, dalam keluarga saya akan jadi hambar itu adalah saya. Kalau saya ngomong induk HP ini diatur sing apik, bengi-bengi jangan HP itu. Tapi kalau tahu bahwa bapaknya itu chattingan sampai bengi, hambar. Alah pak, begitu. Walaupun tidak ngomong, ini loh ya. Mereka jadi pemimpin kiyo berat. Aku harus ditabis nih pendito enek ping 4 gitu. Aku meluntir ae. Sebabnya aku ki wong Jawa eling-eling enek pendito Durna ning anu ya. Lah konsep Jawa saya ada. Tahun 83 saya mau ditabiskan loh. Alasanku apa? Saya masih bujang. Ya nanti kalau saya dapat istri, istrinya bisa mendukung atau enggak, kalau enggak jadi batu sandungan. Alasan diterima. Ya dah. Yang tahun 90 wis duwe bojo tekokne. Piye, Dik?
ndak TTS. Beneran oleh alasan istri belum siap. Ketiga ning Malang. Ya, mau ditafsirkan iki apa jenenge sinode lain. Lah wong aku wong abdi lho arep ditabiskan di oleh sinode lain. Waduh, terima kasih ya. Yang lain saja. Lagi pula kan belum terlalu urgen. Di Lebki itu yang kan kertas. Mosok sing tak pendetani kertas. Terima kasih diterima. Neng Jakarta yo ngono lho. Pak Albert bilang, Pak Prato ada rencana. Pak Prato dipendetakan. Loh, yayasan kok pendetakan, Pak? Bukan. Gereja Kehidupan Rohani. Lalu nanti ditugaskan di sekolah. Tapi gini, Pak, maaf, saya punya rencana. Lah saya kurang 6 bulan sudah diminta oleh Sewe untuk membidani Erenos kok. Ya berarti tabese kok metu. Kan ndak etis, Pak, dirasani orang lulus menen ya begitu ya. Mengapa? Saking wediku saudara-saudara. Lah, mengapa? Itu tadi loh wediku. Soalnya pendeta, pemimpinan udah pandit, orang hikmat, orang bijaksana. Kayak bijaksanaku ke apa? Berdasarkan Yakobus pasal 3, aku dihakimi dengan ukuran yang lebih besar. Wes, gak usahlah. Bukan saya jadi pendeta, asal saya jadi pelita, supaya saya menangkan jiwa, upahku besar di surga. Nyanyianku sekolah minggu biyen. Nuwun sewu lho, Pak. Iya, nuwun sewu ya. Ya panjenengan terbang, iya ora apa-apa. Iki aku ngomong saya kok ya. Lah, rewon nek kadung ning gone pendopo ning endi-endi diceluk pendeta. Ning desaku diceluk Pak Pendeta lek ngono. Waduh, wis iki ya itu. Mengapa? Pertanggungjawabannya itu tidak main-main loh itu ya, saudara-saudara. Oke, baik. Selanjutnya, tayangan berikutnya Romawi 5. Wes, tidak usah banyak contoh aja. Contoh, ya, contoh hidup bermakna itu seperti apa? Teorinya tidak usah banyak-banyak. Seperti Tuhan Yesus. Orang Kristen tuh bukan untuk diselamatkan tok wes masuk surga titik, no, diselamatkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serupa Yesus itu yang aku minta. Lah Yesus itu yang bagaimana? Ini ada dalilnya loh. Kolose pasal 3 ayat 10, yang tiap hari diperbarui untuk serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Lihat itu. Ini sudah memang tidak ada ayat cari Yesus belajar nukang itu tidak ada. Tapi aja kami ayaten dari Lukas pasal 2 itu disebutkan setelah pulang dari bait Allah, Yesus kembali dicatat hidup bersama dalam asuhan orang tuanya. Ya, muncul lagi pada umur 30 tahun. Nah, saudara-saudara, ditelusuri oleh para ilmuwan gereja, khususnya gereja ortodoks yang saya pelajari itu ya ikut bantu bapak jadi tukang kayu, belajar anak tukang kayu. Kemudian setelah dewasa disebut, bukankah dia ini tukang kayu loh, dia dulu anak tukang kayu lalu jadi tukang kayu, sebutannya itu ada digandeng-gandengnya, berarti dia wis pinter. Mengapa Pak pinter? Karena belajar, gunakan waktu di rumah bantu orang tuanya. Ini pelajaran bagi kita semua, baik anak-anak itu semua bantu orang tua, begitu ya. Itu. Oke, berikut. Yesus belajar Taurat di situ. Ini dalam konteks anak-anak Yahudi dulu, saudara-saudara, ya. Sampai sekarang nanti saya cek kalau saya sudah ke Israel. Gimana ya? Anak-anak Yahudi itu belajar Taurat. Sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Itu belajar Taurat. Di sinagog-sinagog itu, di orang tua ngajari di rumah. Maka berikut
pada usia 12 tahun wis hebat, Junming luar biasa, pinter, ahli-ahli Taurat saja heran. Loh, bocah iki kok pinter ini. Nah, pinter satu sisi ya memang Tuhan Yesus punya nilai plus. Sisi lain itu karena belajar ini menggunakan Pak itu yang digunakan orang hikmat itu begitu. Nah, berikut ya saudara, berikut kita lihat gambar yang bawahnya itu. Orang hikmat itu bisa menggunakan waktu. Itu pagi-pagi berdasarkan Markus pasal 1:35. Yesus memulai harinya itu dengan berdoa. Pagi-pagi benar, tatkala hari masih gelap, Yesus keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Nah, ini orang Kristen pagi-pagi harus bangun pagi kalau mau contoh Yesus. Setelah itu apa? Bukan HP, tapi apa? Berdoa dulu. Lumayan, Bu Ibu dulu ngajari bangun tidurku terus mandi ya. Ya. Lek saiki bangun tidurku cari HP lah ngono kira-kira. Sorry kalau betul sorry itu. Oh, ya. Nah, kurang titik ya. Bangun tidurku terus berdoa kalau nyontoh Yesus ya. Terus belajar firman Tuhan. Ayat-ayat tertentu ora hafal ya. Di mana minggu dibedai di pik itu sing isa jawab hanya beberapa ya. Ya untung ada pik itu ya, itu bagus. Itu bukan hal yang baru ya. Itu kan melanjutkan PA pada hari Kamis. Zaman dulu gitu. Doa pagi itu juga sudah ada ya. Dibuka dengan Zoom dan dengan tatap muka ada. Itu melanjutkan apa yang sudah berjalan. Pinter Yesus. Terus ini mengawali kehidupannya dengan doa. Isine anu aja lah kalau kita berdoa. Wis gak sandaki-ndaki dua aja. Tuhan, hamba bersyukur kepadamu. Engkau sudah jaga lindungi kami sepanjang malam. Tolong Tuhan sedina iki engkau sehari ini nanti dalam kehidupan kami jangan melanggar firman-Mu. Iya ya Tuhan, aku ndak gegeran sama istriku. Praktis tak? Tuhan aku ben rajin, ya Tuhan biar saya itu bisa memberi senyum kepada semua orang. Praktis-praktis gitu. Berikut. Nah, siang hari Tuhan Yesus melakukan tugasnya mengajar dan menyembuhkan orang. Itu tertulis di dalam firman Tuhan Matius 9:35 itu. Yesus keliling kota dan desa untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, siang kerja luar biasa. Dari kerja keras sepanjang hari, malam hari menutup hari dengan doa. Itu doa malam. Orang Kristen seharusnya demikian. Tayangan berikut. Rumawina Mas. Ya. Terima kasih, ini pinter. Ya. Tadi ada kata-kata bijaksana, penuh kasih, jangan hambar. Kita nyontoh Yesus lagi. Kata-kata Tuhan Yesus itu secara bijaksana, selalu bicara secara bijaksana. Kepada orang buta, dia katakan apa? Apa yang bisa aku perbuat padamu? Loh, coba saudara. Kalau ada orang repot, apa yang bisa saya bantu? Loh kan seneng saudara-saudara. Ya. Jangan kalah karo wong bangkono itu ya. Oh, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Mau transfer. Ini Pak, sudah bisa. Oh, udah kalau nah, apa yang bisa saya bantu? Ya. Saya selalu bicara, wong adoh-adoh teko nyang kantor, teko sambut yang baik, tunjukkan saya mau ke sekolahan. Sudah tahu tempatnya? Mari saya antar ke atas. Loh kan baik itu. Apa yang bisa aku perbuat padamu? Itu tertulis dalam Lukas 18 ayat 41. Berikut. Tapi Tuhan Yesus juga tegas itu. Tatkala rumah atau bait Allah disalahgunakan untuk jualan itu. Di masyarakat Yahudi itu ada bait Allah. Paling luar itu untuk penganut agama Yahudi tapi non Yahudi. Bukan orang ya ada orang Kanaan, orang
Mesir yang ikut di halaman sana, maka ditiru oleh tempat lain, le ibadah itu disekat lagi karo perempuan dikei keber itu ya ada, itu nyontoh orang Yahudi ya saudara-saudara ya itu ya. Nah Tuhan Yesus tegas, tidak sungkan dia ambil tali ngamuk, rumah Bapakku disebut rumah doa, mengapa kamu jadikan sarang penyamun? Lah wong bait Allah kok nggih golek batri. Lah jual sapi, jual burung merpati, money changer, apa itu kan golek batri. Itu loh, iki sapinya untuk korban wis puel apa urung. Lah apa itu dulu itu. Sakit yang dikatakan begitu nyontoh zaman dulu itu. Ya. Oh dak iki genep apa ora iki, cacat apa ndak, sikile resik apa gak. Oh ganti daripada beli ke pasar, beli di situ aja dicepaki. Ini imam-imam main kong kali kong karo bakul sapi saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus bicara apa? Rumah Bapakku kau jadikan sarang penyamun. Bait Allah, gereja kuwi aja nggih golek bati. Gereja itu untuk apa? Untuk berbakti. Amin. Berikut. Nah, iki hei kamu orang bodoh. Tuhan Yesus pernah bodohkan kepada muridnya yang berjalan dari Emmaus itu. Mengapa? Iya, karena sudah dikandani, sudah dinasehati, sudah tahu bukti. Sing pikiran iki panggah pikiran duniawi dunyo. Gitu. Akankah engkau membangun kerajaan bagi Israel? Engkau jadi raja sekarang. Lah, murie apa? Leng Tuhan Yesus raja, aku paling tidak akan jadi menteri kan begitu loh. Lah ini duniawi, orientasi duniawi. Di PB murid Yesus yang begitu juga ada. Si jenenge Yudas Iskariot. Saudara-saudara. Tahu ya Yudas Iskariot? Ada orang persembahan minyak wangi itu komentar. Ini pemborosan ini. Coba gini ini dijual, uangnya dipersembahkan lalu untuk bantu orang miskin. Alasannya kita kaya rohani. Tapi koncone nyatet, sebenarnya dia itu bukan mikirkan orang miskin. Dia itu suka mencuri uang yang di kas yang disimpannya. Rupanya dia jadi bendahara dia. Sorry ya, aku ndak ngenai bendahara ndak. Aku cuma ngomong jadi bendahara ki berat, duit ceblok ngijoli ya sampean ya. Iki aku ngomong nih Yudas gitu. Yang gereja iki golek-golek saudara. PL seperti itu golek bati. Terus si Yudas ya ngono kuwi. Markup apa begitulah dan lain sebagainya. Itu bahaya saudara. Oke. Tapi orang yang begitu syaratnya Yesus bersih, Mr. Clear. Coba itu. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan bahwa aku berdosa? Oh, hanya Yesus yang berani. Lah kalau Yesus tidak clear, lah nih, Pak lu sampean ya titip adol kambing ya kan begitu. Sorry Pak, enggak gitu. Punya kambing ya itu kan saya punya kambing cuma oke kan ya wis titip kambing kok kan begitu ya. Tapi Yesus clear, jadi nyontoh seperti Yesus begini ya, kata-kata kasih tapi kata-katanya juga berwibawa, penuh integritas, jadi ngomongan iki kangge tinggep gitu loh ya. Oke, berikut. Nah, tayangan berikut. Kesimpulan, hidup orang Kristen harus bermakna. Orang itu ya saya itu yang salah. Secara vertikal dan secara horizontal. Tadi saya sebutkan, jadi orang Kristen itu ya, apa yang bisa aku perbuat untukmu Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada si buta, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan padamu?
Ya ora apa-apa Pak di Inggris titik ya ora apa-apa. Mungkin Pak Gembala kasih tema juga Inggris kok ya. Guyu kat ya. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Tuhan. Doa. Nanti Tuhan akan memberikan pilih. Kamu ke gereja ya? Iya. Deloken warta gereja lho. Deloken warta gereja. Mana? Oh, mburi dhewe nomor rekening untuk untuk YPKA. Nomor rekening untuk pembangunan lift. Loh, aku ngomong dasar iki lho Pak Majelis. Iki landasan hukumnya ada lho ya. Ya kok kapan larap tuku? Lah, regane piro? Itu harus terencana. Gitu loh. Oh, iya. Kan tahu akhirnya regane sakmono. Saiki duwe piro? Nah, ini secara vertikal berguna. Kok YPKA sing perlu tak bantu apa? Jawaban. Halamannya kurang. Oh gitu toh. Butuh berapa? Enggak banyak. Cuma 4 M untuk perluasan sampai berapa. Saudara-saudara, sampai krungu 4 M kok kaget. 4 M nek ditanggung orang sekian itu loh. Cemban. Berminggu cemban. Kan suwi-suwi saya oke. Betul apa enggak? 5 roti 2 ikan cukup 5.000 orang lebih kok. Betul enggak? Muridnya sebalik gowo sak keranjang, sisa 12 bakul dah. 12 bakul itu muridnya loh sitok gowo. Jadi orang persembahan itu tak akan miskin. Amin. Itu harta yang kau miliki, tidak akan kau bawa mati. Takut miskin bila kau persembahkan kepada Tuhan. Gitu ya. Aku ngelek nih loh ya itu ya. Mau apa tak yang bermakna bagi pekerjaan Tuhan? Kayak para pendahulu ini loh ya. Iki warisan bermakna. Coba ndak duwe ini bingung sama dia diwarisi tinggal ngopeni dan pengembangan. Bermakna itu bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Suatu saat semua akan diminta tanggung jawaban. Misalnya saya ini suatu jawaban, prapto piye lemu dadi bapak. Piye anakmu kok iso ting krembis kaya ana misalnya, tapi kan ndak ting krembis ya ya. Kurang gizi wih, piye lah mau ngopeni? Nah, gitu, ndak. Tapi kan tidak. Kok sampai ndak sekolah itu piye? Ditanya itu. Lah ditanya juga saya, Prapto piye lah mau dadi gembala pos PI? Jalan-jalan yang Israel dombamu rong duwe kandang. Oh ndak situ Tuhan, gitu kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Panjenengan semua juga begitu. Luwih-luwih sing duwe jabatan, ya nuwun sewu ya, Pak Majelis dan lain sebagainya. Piye lah mu dadi majelis iki? Pak Iko, bener ya. Ditanya itu, piye lah mu dadi majelis? Kan ditanya itu. Saya enggak ngeden-deni cuma saya beritahu kok semuanya itu. Nanti ya. Tapi aja wedi itu amanah, ada kepercayaan, dan kalau percaya Tuhan, Tuhan menyertai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bu Sugiarti juga majelis ya. Ada ya begitu, memberi kekuatan kepadaku. Jok khawatir, saudara-saudara. Aku ini meh 70 tahun. Suprapta Ibu Candesa. Anake rondo ngombene banyu tawa aduse ning telaga turune ning klasa ora kasur saudara cocok ta. Tapi saudara-saudara, aku lahir baru jadi anak-anak Bapa di surga. Tuhan, Engkau memakai hamba, berikan kepada hamba kemampuan untuk mewujudkan tugas pelayanan yang Kau berikan. Jangan sampai
Wong Kristen kebaktian sak gerejane tembri jangan Tuhan. Demi Kau ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Puji Tuhan, terima kasih. Sehingga walaupun aku ini hanya kecil, sudah saya tidak ada yang saya banggakan. Ekonomi saya kecil, apa aku ya kecil. Dibanding karo Pak Narko ada aku. Tapi kecil-kecil lek Daud ya lumayan lah. Karena gue lihat kan begitu. Kecil saya seperti apa? Seperti sebutir pasir. Tapi saya berdoa Tuhan, aku walaupun hanya kecil seperti sebutir pasir, tapi jangan pasir yang lilipi moto. Tapi dadio pasire pembangunan. Begitu. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan sudah memberi petunjuk dan memberi contoh yang sempurna. Tuhan Yesus jadi seperti to be like Christ, menjadi serupa dengan Yesus. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau menugaskan kami di dalam dunia ini dengan hidup yang Kau berikan, supaya kami hidup ini kami gunakan dan bermakna baik bagi Tuhan, bagi sesama, bagi keluarga kami. Tuhan, suara hamba-Mu sudah berlalu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong, supaya Engkau yang menyempurnakan dan memeteraikan dalam setiap kalbu anak-anak-Mu, menjadi bekal dalam menjalani hidup ini, sehingga semuanya bermakna bagi Tuhan, bagi diri sendiri, dan bagi sesama. Demikian kerinduan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Adakah untuk yang pertama kali hadir, mohon bangkit berdiri. Belum ada. Berita pertama menjawab tentang lift. Lift itu tahun 2012 ketika saya jadi majelis bersama Om Piting itu adalah program warisan dari majelis sebelumnya. Saat itu kami cek harganya 550 juta. Sementara tabungan lift saat itu 2012 masih 15 juta. Sekarang dolarnya naik, harganya berapa saya tidak tahu. Jadi tetap berdoa, tetap dukung agar program lift entah tahun berapa bisa terwujud. Kemudian berita berikutnya adalah persekutuan doa berjalan sebagaimana biasa, yaitu untuk yang online hari Selasa sampai dengan Kamis. Untuk yang onsite yaitu datang di gereja hari Jumat dan Sabtu. Penerimaan peserta didik baru di sekolah Kristen baik itu TK ataupun SD masih dibuka. Bapak Ibu silakan yang memiliki anak cucu kerabat handetolan di usia sekolah ini bisa mendaftarkan diri di TK Kristen atau SD Kristen Anugerah Tulungagung. Persekutuan wilayah hari Rabu tanggal 18 Juni diadakan pada pukul 6:30 malam untuk wilayah utara bertempat di rumah Ibu Yeni, yaitu di Perumahan Rejo Agung Regensi nomor 6 ya betul. Untuk wilayah tengah di rumah Bapak Yoyo depan SD 1 Boyolangu, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu. Untuk wilayah selatan bertempat di rumah Ibu Yoke
Perum Palem 2F Desa Sobontoro. Kiranya segenap jemaat bisa hadir dan bertumbuh bersama melalui wadah persekutuan wilayah di tempat masing-masing. Kegiatan persekutuan sekolah minggu, ibadah sekolah minggu dan persekutuan dewasa muda, ibadah komisi remaja berlangsung sebagaimana jadwal. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun kepada jemaat yaitu Ibu Endang Setiawati, Ibu Jenny Ribut Rawit, Ibu Sarmi, Ibu Erni Diana Sari dan Bapak Lim Wan Yen. Adakah nama ini hadir? Mohon bangkit berdiri. Selamat ulang tahun Kawan Yen. Cik Jenny ada? Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dari saya sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke liturgos. Baik Bapak Ibu, saat lagi kita akan bersama-sama memberikan terbaik untuk Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera pada layar berikut. Persembahan yang akan dijalankan, kita akan pujikan bersama-sama, besarkan nama Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup. Bapak Ibu semakin berdiri bersama-sama kita pujikan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah sertai ibadah kami sampai pada
waktu ini. Tuhan, kini kami telah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menerima persembahan kami, Tuhan yang kuduskan dan yang sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Juga berdoa untuk majelis yang nantinya akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang berikan hikmat supaya bisa mengelolanya dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Masih dengan tambah berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Bersama-sama kita pujikan doksologi. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan, pencipta segala sesuatu dan bahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pelayanan yang dikerjakan oleh setiap jemaat dan hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan kami juga boleh kembalikan seluruh kemuliaan dan pujian hanya untuk Tuhan saja. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini boleh hadir bersama-sama dan bahkan terlibat dalam pelayanan. Tuhan juga boleh memberkati dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dikerjakan. Tuhan boleh memberkati. Kami juga mendoakan buat mereka yang berulang tahun di pekan ini, Tuhan yang bukan saja mengaruniakan pertambahan usia, tetapi Tuhan juga boleh menambah-nambahkan iman dalam hidup mereka. Tuhan pelihara, Tuhan yang akan memakai kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan menyediakan dan mencukupkan. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit Tuhan melawat dan berkasih karunia untuk menyembuhkan. Mereka yang sedang ditimpa dengan berbagai-bagai pergumulan hidup, Tuhan Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup mereka. Dan Tuhan yang akan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Sehingga melalui persoalan dan pergumulan yang ada, Tuhan tetap diagungkan dan diberitakan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan dan ibadah sekolah minggu, demikian juga ibadah di pos PI. Tuhan juga boleh memberkati dan menyiapkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalamnya. Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mohon Tuhan boleh menyertai, memimpin dan memberkati setiap kami. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.